Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Kresari Channel. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memenuhi permintaan salah satu rekan yang ada di grup kita. Tentunya sebagai pemula, dia merasa kebingungan untuk membedakan apa itu tilam mupeh, dapur tilam sari itu seperti apa, dan jalak tilam sari itu seperti apa. Saya pikir permintaan itu menjadi layak untuk saya penuhin, karena saya pada tahun pertama pun juga mengalami sesuatu hal yang sama. Kelihatannya sangat remeh. Saya 1 tahun pertama tuh bingung membedakan antara tilam mupeh dan tilam sari, termasuk jalak tilam sari. Ketika saya tanya salah satu orang, jawabnya begini. Ketika saya tanya satu orang yang lainnya, jawabnya begini. Akhirnya semua teka-teki pertanyaan itu terjawab dengan ketika hadirnya suatu buku yang kita sebut dengan buku dapur. Buku ini ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijoyo, putra Sinuwun Dalem PB 10, di mana di dalam buku ini tergambarkan dapur keris ada 160 dari 218 keris yang diidentifikasi semasa era sebelumnya, yaitu di PB 9. Mari kita coba lihat satu persatu perbedaannya, agar dengan selesainya tayangan ini Anda benar-benar bisa membedakan antara tilam mupeh, tilam sari, dan jalak tilam sari. Pada gambar sisi kiri pada halaman 3, inilah kita disebutkan yang namanya tilam mupeh. Tilam mupeh cuman hanya ada tikel alis, ada pijetan, sama tanpa greneng polosan seperti ini. Di dalam badan sedikit agak ngelimpo. Inilah gambaran daripada tilam sari. Sehingga kalau kita coba baca apa yang tersaji dalam buku ini, di buku ini dituliskan dengan jelas, dapur tilam mupeh ada gandek lugas, pijetan, tikel alis, pengawaan anglimpo. Dan inilah tilam sari. Hampir sama dengan tikel alis, ada pijetan. Yang membedakan di tilam sari, di sebelah kanan tengah ini ada serawean ke bawah. Serawean itu sebelah kanan dari tengah ini. Karena ada serawean sehingga di tengah ini menjadi ada odo-odo, sehingga terkesan tilam sari menjadi lebih tebal karena ada seraweannya, sehingga konsekuensinya di tengahnya membentuk semacam odo-odo, sehingga posisinya menjadi tebal. Sehingga kalau kita coba bandingkan bedanya dengan tilam sari dan tilam mupeh, hanya terletak di serawean ini dan odo-odonya. Sementara tilam mupeh polos saja. Dan inilah jalak tilam sari. Mari kita coba dekatkan. Namanya saja jalak tilam sari, berarti persis seperti kayak tilam sari, di mana ada tikel alis, pijetan, ada serawean, tengahnya seperti kayak odo-odo ini. Yang membedakan cuma satu, pada jalak tilam sari ada yang kita sebut dengan tingil, atau orang menyebutnya ripandan. Jadi perbedaan mendasar antara tilam sari dan jalak tilam sari hanya terletak pada tingil atau ripandannya ini. Mari kita mulai perjelas review kita dengan yang kita sebut dengan tilam mupeh. Sekali lagi, tilam mupeh hanya ada tikel alis, pijetan, tanpa greneng,
dan tanpa serawean, jadi polosan seperti ini, inilah tilam UP. Namun menjadi menarik untuk kita coba pahami, kenapa tilam UP disarankan menjadi keris yang pertama? Karena tilam UP adalah sebagai pembentuk dasar kekuatan dalam berumah tangga. Yang menarik pada pusaka tilam UP 1 ini adalah pamornya sih biasa, hanya wos putah. Namun di sini nampak ada, kita sebut dengan tindik besi aji yang ada di atas. Hebatnya di bawah itu ada yang kita sebut dengan pamor. Kalau kita coba balik, ternyata pamornya itu ada di atasnya. Itulah tindik. Dan sangat menarik lagi pada pusaka tilam UP 1 ini adalah pada posisi yang kita sebut dengan ujung sirah cecak gonjo ini, ada yang kita sebut dengan pamor pusar bungi, atau banyak orang menyebutnya sumur Bandung. Jelaslah sudah bahwa tambahan daripada tindik pada atas dan sumur Bandung pada gonjo ditambahkan semacam suatu filosofi untuk menyingkirkan dari pengaruh atau gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Inilah dapur tilam UP HB5 yang terkesan sangat sederhana tapi sangat berasa. Setelah kita memahami tilam UP, di sini kita coba melihat tilam sari. Tentu Anda tahu ciri khas daripada godong pohongnya. Jelas ini adalah keris PB. Namun yang menjadi menarik pada tilam sari ini adalah dia punya pamor perdaringan kebak yang nyutro. Depan belakang sangat sempurna. Karena itulah yang kita sebut dengan keris nom-noman, memang sangat luar biasa. Sekali lagi, yang membedakan antara tilam UP dengan tilam sari, kalau tilam sari adalah di sebelah kanan tengah ini ada serawean. Karena serawean konsekuensinya ada odo-odo, sehingga membuat tilam sari terkesan menjadi sedikit lebih tebal dibandingkan dengan tilam UP karena pengaruh dari odo-odo tadi, karena kanannya ada yang kita sebut dengan serawean. Setelah kita melihat keris HB dan PB, HB-nya HB5, PB-nya PB9, kita merasa bahwa seolah bahwa itu keris yang terbaik dan tidak ada dapur yang tangguh yang lain yang lebih baik. Namun Anda akan kaget. Ini adalah sebuah keris dengan pamor perdaringan kebak yang pamornya jauh lebih putih seperti salju. Sangat luar biasa ketika digerak-gerakkan, ngindennya keluar. Ternyata ini adalah keris Cirebon. Tapi sekali lagi, di sini kita membicarakan tentang contoh jalak tilam sari. Jadi yang membedakan jalak tilam sari dengan tilam sari adalah hanya terletak pada posisi tinggil. Tolong diperhatikan, di atas tinggil ini ada seperti kayak gereneng yang posisinya di atas gonjo. Ketika ada gereneng yang di atas gonjo ini adalah suatu ciri khas yang sering ada pada keris-keris Cirebon, keris-keris Belambangan, keris-keris Palembang. Di dalam menangguh atau menamai dapur, pengaruh gereneng di atas gonjo itu tidak diperhitungkan dalam menyebut sebuah dapur. Jadi jelas sudah perbedaan antara tilam UP, tilam sari, dan jalak tilam sari. Akhirnya kita masuk pada suatu konklusi.
Ketika kita sudah mulai memahami tentang apa itu tilam upih, apa itu tilam sari, apa itu jalak tilam sari, ternyata pada dalam tilam upih lebih sederhana. Kalau di tilam sari ada seraweannya sehingga ada odo-odo sehingga lebih tebal. Kalau ada tingil itu kita sebut dengan jalak tilam sari. Akhirnya kebingungan kedua datang. Secara filosofis, ketiga keris ini untuk apa? Namun ceritanya menjadi menyenangkan di akhir karena ketiga-tiganya didedikasikan untuk doa dalam kemantapan berumah tangga. Diharapkan akhir daripada suatu cerita rumah tangga, keluarga menjadi harmonis, tenang, menjadi damai, nyaman, bahagia, dan sejahtera. Jadi walaupun ketiga dapur ini mempunyai bentuk yang berbeda, namun pemaknaannya atau filosofinya sama. Demikianlah saudara-saudara tercinta, memenuhi permintaan Anda, saya ingin perjelas tilam upih, tilam sari, dan jalak tilam sari. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.